Oke, kayaknya tadi udah pada semangat ya kak ya? Iya. Kita tanya dulu kak kabarnya kak. Iya. Apa kabarnya adik-adik semua? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ulang sekali lagi. Oke, kayaknya nggak semangat gitu ya kak? Iya kurang. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke kak, udah semangat nih Udah kak. semangat ya kak ya? Kak, adik-adik udah pada siapin Alkitab belum ya? Adiknya udah nih, ya kan? Iya. Udah pada mandi, Udah pada mandi, rapi. Pakai bawa kitabnya. Iya, mau kita jangan ada lagi yang malas-malas ya kak? Iya. Oke, siapin hatinya semuanya untuk Tuhan Yesus. Kayak mana kita nyiapin kita mau pergi-pergi ya kak ya? Iya. Pastinya harusnya lebih Tapi tuh mau ketemu sama orang yang spesial. ya. Oke, untuk itu kak sebelum kita mau mulai ibadah kita dengan kita bernyanyi, kita mau doa pembuka dulu yang dibawa oleh Kak Septri. Oke, mari kita bersatu dalam doa adik-adik. Bapak yang baik, terima kasih buat segala penyertaan Engkau Bapak. Engkau berkati kami hari ini dalam ibadah kami supaya kami mendengarkan kakak-kakak kami dengan baik, memuji nama Engkau dengan begitu semangat Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, semuanya kita mau bernyanyi lagu Bertemu Dalam Kasih-Nya. Ya, sambil tepuk tangan ya adik-adik. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi ya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di mana? Di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Udah sukacita belum kak? Coba kita lihat dulu ya, udah pada sukacita belum ya? Baru dikit nih kayaknya Kak. Iya, masih kayaknya karena baru bangun kayaknya masih males-malesan gitu ya. Kan, Kak. bangunin buat ayo Ibadah-ibadah gitu ya kak ya. Iya, Kak. Ya ayo kita semangat semua ya. Karena itu kita mau mengangkat lagu pujian kita apa kak? Saya bergila. Ya, kita mau bernyanyi lagu Saya Bergila ya. Ayo. Sambil tepuk tangan adik-adik. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang selalu bergirang, selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Dari saksi anak-anak Tuhan, siang malam ku selalu bergirang. Sekali lagi, saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi akan cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Ya, jadi kita siang malam harus selalu bergirang. Kenapa kak? Apa sebabnya kita bergirang? Ya, karena Tuhan sangat mencintai anak yang bergirang. Wow, kayak lagu tadi ya kak? Iya. Karena Tuhan cinta.
kita harus selalu bergirang. Jangan sedih-sedih lagi mukanya untuk puji Tuhan. Oke, jangan deh sedih-sedih lagi ya Kak untuk puji Tuhan. Oke, kita nyanyi lagu apa lagi nih Kak? Dengar dia Panggil nama saya. Ayo, siapa yang panggil namanya? Tuhan Yesus Tuhan pasti ya. Yesus. Kita harus dengar Dengar ya. Iya benar. Yuk kita bernyanyi ya, adik-adik dengar dia panggil nama saya sambil bertepuk tangan. Lebih semangat lagi ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah. Jawab ya. Jawab ya. Kurang kuat ku jawab ya. Kurang kuat ku jawab ya Tuhan. Aye ku jawab ya Tuhan. Aye ku jawab ya. Kita ulang sekali lagi ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Puji Tuhan, Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah. Jawab ya. Kurang kuat ku jawab ya. Kurang kuat ku jawab ya Tuhan. Aye ku jawab ya Tuhan. Aye ku jawab ya. Jadi Kak, kalau dipanggil Tuhan jangan diem aja ya. Ya, harus siap ya. Ya, kalau dibilang Tuhan, nakku ayo melayani. Jadi kita jawab apa Kak? Ayo Tuhan. Oh ayo Tuhan gitu ya, bukan diem aja nantilah Kak malu. Enggak ya? Enggak lah, Kak. Oh enggak ya, kita harus mau melayani Tuhan. Kalau Tuhan manggil kita untuk melayani, kita juga Harus harus langsung. jawab ya. Kayak tadi lagu ya. Oke, sekarang kita mau masuk ke dalam lagu penyembahan. Sudah duduk tenang dulu semuanya. Sudah tenang ya Kak ya? Ya, harus tenang ya Kak. Kita mau bentar lagi mau masuk firman ya Kak ya. Iya. Oke, kita mau siapin hati kita mau mengundang Roh Kudus masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Kita mengangkat lagu pujian kita, Gegeh Kuasa Kesah Si Badia.
kita menyiapkan hati kita untuk Tuhan. Maka untuk itu kita mengangkat lagu pujian kita, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo, semua tadi sudah bersuka cita ya, sudah memuji nama Tuhan, sudah gembira, dan kini waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa ya. Mohon penyertaan Tuhan di dalam kita mendengarkan firman Tuhan. Oke, semuanya dalam sikap berdoa. Tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menaikkan puji-pujian kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kini waktunya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan juga yang menyertai kami, supaya kami boleh duduk dengan manis di dalam mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami mengerti apa yang akan Tuhan sampaikan untuk kami dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, jauhkan kami daripada godaan si iblis. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke. Apa ya yang mau bilangnya? Alkitabnya sudah siap belum? Ayah, sudah ya? Mantap semuanya, oke? Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10 ya. Temanya hari ini mendengar seperti Samuel ya. Mendengar seperti Samuel. Dari mana tadi bahannya? 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Pasti sudah tahu semua ini ya. Perjanjian lama. Oke, siapa yang sudah dapat? Oke, mantap.
Ya, kita baca sama-sama ya. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Ayat yang ketujuh, sebelum Samuel mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidur, ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Oke, itulah firman Tuhan yang diambil dari mana tadi adik-adik? 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Ya. Temanya apa tadi? Mendengar seperti Samuel. Ya. Kalau kita boleh ingat-ingat, ini yang anak-anak remaja ini boleh ingat ya, Samuel itu siapa ya? Atau ayah ibunya tahu? Ya, ayahnya si Elkana dan ibunya si Hana ya. Hana ini sudah sangat tua umurnya waktu melahirkan si Samuel. Si Hana ini berdoa terus sama Tuhan. Berdoa karena dia sudah tua belum punya anak. Lalu Tuhan mengabulkan doa si Hana. Tetapi waktu si Hana ini berdoa, dia bernazar, dia berjanji sama Allah. Ya, kalau nanti anakku ada Tuhan, aku akan persembahkan anakku ini menjadi pelayan di rumah-Mu Tuhan, supaya dia bisa melayani orang-orang untuk mengenal Engkau. Itulah janji si Hana. Dan tibalah waktunya si Hana ini untuk melahirkan dan dia menepati janjinya ya kepada Tuhan, yaitu menyerahkan si Samuel ke bait Allah. Ya, itulah janji si Hana. Ya, setelah si Samuel ini sudah mulai besar ya, dia menghantarkan si Samuel ini ke bait Allah. Di bait Allah itu ada seorang imam yang bernama Eli. Nah, Samuel ini di bawah pimpinan dan bimbingan si Eli ini. Dia yang mengajari, dia yang mendidik, ya kan? Itulah. Terus pada suatu hari, ya kan, si Eli ini sudah tua juga, ya. Apa tadi di ayat 2-nya? Si Eli ini sudah tua dan pendengarannya juga sudah berkurang. Terus si Eli ini sama si Samuel tidur, ya. Tidur tapi lain tempat, ya kan. Terus
tiba-tiba si Samuel ini mendengar suara tadi. Kayak mana katanya tadi? Samuel, Samuel. Terus Eli tersentak, ya kan? Tersentak dia. Terus dia lari. Ada suara memanggil aku. Dia lari mendapatkan si Eli. Terus dia bilang, ini lihat si Eli ini kok tidur. Jadi suara siapa yang kau dengar tadi? Terus dia bilangnya, Bapak memanggil aku. Terus si Eli ini terbangun. Tidak anakku, aku tidak memanggil engkau. Dan pergilah tidur kembali. Lalu si Samuel pergi dan tidur kembali. Terus tak lama kemudian ada lagi dengar suara, Samuel, Samuel. Dan Samuel berlari lagi, dia mendapatkan si Eli dan bertanya, Bapak memanggil aku. Terus Samuel ini bingung dan kesal, orang dia sudah tidur, ya kan? Terus dia bilang, aku tidak memanggil engkau anakku, pergilah tidur kembali. Terus pergi lagi si Eli ini, dia tidur. Jadi suara siapa, bingung si Samuel ini, ya kan? Terus dia tidur lagi kan? Terus ada lagi suara didengarnya memanggil namanya. Kok sampai ini 3 kali sudah ya? Lalu dia lari lagi. Karena dia mendengar suara itu, dia bertindak dan lari. Dia menjumpai Eli dan dia berkata, Pak, gimana ya Bapak ini? Manggil aku lagi ya, katanya gitu. Terus dibilang Eli apa? Tidak, anakku. Terus baru si Eli ini mulai teringat dan sadar, oh itu berarti suara Tuhan yang didengar si Samuel. Lalu si Eli merasa tergugah dia. Terus dibilangnya lah sama si Samuel ini, tidak anakku, aku tidak memanggil engkau. Terus pergilah engkau tidur lagi, dan nanti kalau misalnya ada lagi suara itu memanggil, berarti kau harus menjawab, ini aku Tuhan, berkatalah, berbicaralah, aku mendengarnya. Nanti jawab seperti itu ya, kalau nanti ada lagi suara. Terus si Samuel ini, oh gitu pula ya pikirnya. Lalu dia pergi lagi tidur. Dia tidur lagi. Terus sewaktu tidur dia mendengar lagi panggilan itu. Keberapa sudah? Suara yang didengarkan Samuel sudah berapa kali? Sudah keempat kalinya ya. Lalu didengarnya lah suara itu ya, Samuel, Samuel gitu kan. Terus Eli lalu terbangun dia bangkit, dia bangun, lalu dia jawab, berbicaralah Tuhan, hamba mendengar. Itulah dia si Samuel ini. Dia patuh dan dia mau dengar-dengaran suara dan dia bertindak, lalu dia menjawab suara itu. Nah ini dia, kalau anak-anak sekolah minggu harus mau dengar-dengaran. Ya, apa yang bisa kita contoh dari tindakan Samuel ini? Ya, dia sangat baik, ya kan? Dia sudah dipersembahkan ibunya ke bait Allah untuk menjadi pelayan, dan dia harus mau mendengarkan suara, dengar-dengaran, ya. Dia mau bertindak, lalu dia menjawab, ya, mendengar pakai apa? Kuping. Lalu dia menjawab dengan mulut. Ini aku Tuhan, ya kan? Ini aku Tuhan, berbicaralah. Jadi kalau Tuhan itu memanggil, pasti Tuhan mau berkata sesuatu, ya. Tuhan mau menyatakan sesuatu kepada kita. Nah, jadi siapa yang pernah mendengar suara, tapi dia ada kadang-kadang malas, ya kan? Apalagi kalau misalnya mama kita yang panggil, udah sekarang sekolah melalui daring, ya kan? Lama-lama bangun boleh ya, terus tidur. Nakku kata mama kita. Padahal mama kita bangunkan kita mau sarapan, tapi kita nggak jawab, pura-pura nggak dengar, gitu. Boleh nggak? Acuh, nggak boleh ya. Jadi hari ini kita diingatkan oleh Tuhan melalui Samuel, ya. Mendengar seperti Samuel. Jadi mendengar lalu menjawab.
Itu adalah suatu tindakan ya, tindakan apa yang Tuhan hendaki sama kita, kita harus menjawab ya. Dan Tuhan menginginkan atau menyampaikan keinginannya kepada Samuel supaya Samuel itu menjadi pelayan Tuhan ya, yang memberitakan firman Tuhan kepada orang lain ya. Jadi semua adik-adik atau anak-anak sekolah minggu harus mau dengaran suara ya. Harus juga kita bisa membedakan ya, suara Tuhan, suara siapa satu lagi? Suara siapa satu lagi? Suara iblis. Yang tadi itu yang pura-pura gak dengar aja, bobo aja. Nah, itu suara iblis. Jadi kalau misalnya kita adalah anak-anak Tuhan, jadi ada suara, kita harus menjawab. Ya, karena akan kita dengarkan ada pesan di dalam suara itu. Ya, dan harus perhatikan suara yang baik dan yang jahat. Itulah firman Tuhan hari ini, mendengar seperti Samuel ya. Dia mendengar suara lalu dia menjawab dan dia bertindak. Oke? Semuanya bersukacita ya di dalam mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jadi karena itu kita mengucap syukur kepada Tuhan sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Kita berdoa. Kita berdoa atas firman Tuhan yang kita dengar. Bapa di surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersukacita di dalam mendengarkan firman Tuhan yang mengajari kami supaya kami boleh dengar suara Tuhan di dalam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kehidupan kami supaya kami tetap menjadi anak-anak Tuhan di dalam KKR kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Keren sekali ya Kak firman Tuhan hari ini. Iya Kak, bener banget. Tentang apa tadi Kak? Nama kita Samuel. Jadi kayak lagu tadi ya Kak. Iya. Kalau dia mau dipanggil sama Tuhan, jawabannya Ya. tidak. Iya. Oh iya. Jadi kalau dipanggil sama Tuhan, jawabannya iya. Hanya iya. Jangan menolak ya Kak. Iya. Nggak ada embel-embel. Bener, Kak. Ya tapi Tuhan, aku Kak. Gitu Kak? Oh enggak ya? Ya, saya lakukan Tuhan. Oke, mantap. Anak GPKP Setiabudi harus jawab ya. Oke Kaki, kita masuk ke ayat hafalan kita hari ini. Iya. Wah, ayat hafalan kita hari ini singkat, padat, jelas banget Kak. Oh iya. Diambil dari Matius 13 ayat 9. Perjanjian Kak, perjanjian lama baru Kak. Lama ya Kak? Baru Kak. Oh, baru ya. Iya, Matius. Matius berapa tadi Kak? 13 Ayat 9. Isinya, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Berarti setiap orang yang punya telinga harus mendengar. Jadi kalau dipanggil mamanya, naku, jangan diem. Ya. Apalagi dipanggil Tuhan Yesus ya Kak? Iya, benar banget Kak. Oh. Telinganya harus mendengar, Mendengar. langsung menjawab. Ya Kak. Ayat hafalan hari ini singkat, padat, jelas, tepat ya Kak? Iya. Matius 13 ayat 9. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Jadi kita sebagai pelaku firman ya Kak, jangan hanya sebagai pendengar. Oke, sekarang kita mau ke Momo. Momo kita hari ini yang pertama ada saat teduh kita mulai minggu ini 3 kali seminggu, di Senin, Rabu, dan Jumat. Minggu depan ibadah YouTube kita, ibadah KKR kita Kak, Dari YouTube. YouTube. Jangan ke ibadah ya. Ayo Ibadah, tetap semangat ibadah setiap minggu ya Kak. Iya, harus tetap ibadah. Dan satu lagi, jangan lupa baca yang hariannya ya adik-adik. Di mana Kak? Instagram KKR Setiabudi. Wow, dilihat di bawah ini ya kalau kata Instagramnya. Yo, di tag, di add ya Kak, di add. Ya harus di add juga lah, ya kan Kak, dia rajin melihat info tentang Ada saat teduh ya Kak, ada saat teduh, ada harian. Saat teduh jam berapa ya Kak? jam 8. Oke, saat teduh jam 8 malam. Jangan lupa ya adik-adik, jangan malas-malas loh. Siapa yang
hari Senin, Rabu, dan Jumat. Oke, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi lagu Hujan Berkah. Sambil tepuk tangan ya adik-adik. Oke, tadi kita sudah menghafal ayat hafalan, kita sudah kumpul kolekte, dan sudah juga mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang kita mau tutup kebaktian kita. Kita berdoa syafaat ya. Bagaimana berdoa? Kita tutup mata, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami masih menaikkan doa kami melalui doa syafaat. Kami mau berdoa buat adik-adik sekolah minggu kami Tuhan. Biarlah mereka tetap bersukacita, tetap menjadi anak yang rajin di dalam sekolahnya, di dalam aktivitasnya sehari-hari juga boleh menjadi anak-anak yang manis. Kami teringat kepada adik-adik kami sekolah minggu. Tuhan Yesus, kalau ada adik-adik kami yang sakit, biarlah kiranya Tuhan memberkati supaya boleh menjadi sehat dan kami boleh bersukacita di dalam sekolah minggu kami. Walau kami belum berjumpa, tapi kami tetap dalam tangan pengasihan Tuhan juga. Terima kasih Tuhan. Semua aktivitas adik-adik kami sekolah minggu Tuhan memberkati supaya mereka juga boleh senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa buat setiap orang tua kami yang ada di Setiabudi. Biarlah kiranya Tuhan juga memberkati rezeki kehidupan serta kesehatan supaya orang tua kami ini tetap semangat juga menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat semua kakak-kakak sekolah minggu yang melayani di KKR. Tuhan memberkati, Tuhan memberi semangat supaya tetap melayani dan menjadi pengguru kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau mendoakan rumpun gereja kami Setiabudi, pertua, diaken, dan pendeta kami. Tuhan memberikan semangat di dalam melayani. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa khusus buat negara kami. Biarlah negara kami ini boleh aman. Terlebih-lebih pada saat ini masih dilanda virus COVID. Tuhan Yesus, kami semua anak-anak Tuhan, biarlah Tuhan yang melindungi kami supaya kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang patuh terhadap prokes, supaya kami tetap sehat, tetap semangat, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Khususnya juga Tuhan, kami mau mendoakan abang kami yang main musik dan kakak kami yang merekam acara ini supaya tetap semangat di dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua doa kami ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajari kami di dalam doa Bapa kami. Kita sebutkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih.